Hai, welcome back to my YouTube channel. Tapi kali ini aku nggak bakal ngebahas soal daily life aku. Kali ini aku mau nemenin teman-teman untuk memahami gimana sih perkembangan zaman logam di Indonesia. Kok di Indonesia zaman logamnya cuman ada perunggu dan cuman ada besi aja ya teman-teman. Nih besi nih. Nah, kita bakal bahas itu. Tapi sebelum sampai ke sana, aku coba mau tanya dulu nih kabar teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Sehat semua tentunya ya. Semoga. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk kita mengetahui nih soal zaman logam, tentu kita harus tahu dulu nih teman-teman soal pembabakan sejarah. Apa teman-teman masih ingat soal pembabakan sejarah? Masih ingat nggak teman-teman soal pembabakan sejarah seperti di pertemuan sebelumnya? Nah, coba ya. Di sini ada kita bahas dulu soal pembabakan sejarah. Sebelum kita masuk ke pembabakan sejarah, kita harus mengetahui dulu apa sih konsep periodisasi sejarah atau pembabakan sejarah itu. Periodisasi sejarah atau pembabakan sejarah ini sangat erat kaitannya atau identik dengan waktu. Karena untuk memahami waktu, kita perlu membabaknya dalam periodisasi. Nah, secara hematnya, periodisasi dapat didefinisikan sebagai pemenggalan waktu dalam periode-periode dengan menggunakan kriteria tertentu seperti sifat, unit, atau bentuk. Gimana sih ini maksudnya, Kak? Nah, konsep periodisasi itu sebenarnya sudah kita alami teman-teman dari kita kecil sampai kita sebesar ini. Sekarang kita sudah melalui yang namanya periodisasi atau pemenggalan waktu dalam periode-periode dengan menggunakan kriteria tertentu. Kriteria, salah satu kriterianya contohnya, teman-teman dalam jenjang pendidikan, kalau SD kan 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Itu ada pemenggalan waktunya kan? Pemenggalannya itu tidak langsung semuanya terjadi. Misalnya dalam 10 tahun teman-teman sudah SD, SMP, SMA, kuliah, tidak mungkin semuanya dilakukan secara bersama-sama kan, pasti ada tahapannya kan. Nah, dalam periode waktu tersebut itu biasanya dipenggal. Misalnya SMA, teman-teman hanya 3 tahun, SMP 3 tahun, SD 6 tahun. Nah, pemenggalan itulah yang disebut dengan periodisasi. Singkatnya seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelum kita membahas soal zaman batu, zaman logam, zaman Hindu, zaman revolusi, atau zaman-zaman lain ini yang ada di Clue, kita harus pahami dulu sama-sama, kita samakan persepsi dulu bahwa periodisasi dimaksudkan untuk melakukan pemenggalan waktu dalam periode-periode tertentu. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh soal zaman-zaman yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya untuk pembabakan zamannya, ada dua hal yang paling mendasar yang harus kita temui. Setiap teman-teman dengar kata sejarah, apa sih yang ada di benak kalian? Sejarah itu apa sih? Nah, aku ingetin lagi ya teman-teman, kalau sejarah itu adalah masa di mana manusia pertama kali menemukan tulisan. Nah, atau lebih kita kenal dengan zaman aksara. Nah, zaman manusia sudah mengenal tulisan di Indonesia memasuki abad keempat dengan buktinya ditemukan 7 buah yupa di Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur. Ini pertama kalinya Indonesia memasuki zaman aksara. Kemudian kita masuk ke zaman praaksara karena sebelum adanya tulisan pasti ada zaman dulu toh. Nah, zaman sebelum ada tulisan disebut dengan zaman prasejarah atau zaman praaksara atau bisa disebut juga dengan zaman sebelum ditemukannya tulisan. Zaman praaksara sebetulnya secara global itu hanya ada dua teman-teman, ada zaman batu dan zaman logam saja. Namun untuk di setiap wilayah pembabakannya berbeda-beda. Seperti misalnya secara umum, seperti yang kita bahas ini ya.
Nih, kalau misalnya zaman batu itu sama ya semuanya seperti misalnya ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum itu sama semuanya. Tapi untuk zaman logam di di dunia ini global secara global, terutama di Eropa, adanya zaman logam itu ada dari tembaga, perunggu, dan zaman besi. Tapi untuk di Indonesia kita hanya mengenal dua zaman saja untuk zaman logamnya, yaitu zaman perunggu dan juga zaman besi. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kita. Nah, kenapa zaman besi terjadi setelah zaman perunggu? Ada yang tahu jawabannya? Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan mengapa zaman besi terjadi setelah zaman perunggu, kita perlu meninjaunya dari dua hal, teman-teman. Yang pertama, kita harus meninjaunya dari segi sejarahnya. Kedua, kita harus meninjau dari sisi kimia. Nah, kenapa sih kita harus meninjau dari segi sejarah dan kita harus meninjaunya dari segi kimia? Yang pertama, karena ini berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan zaman. Tentu sejarah itu sangat identik dengan waktu. Jadi untuk membahas waktu yang sudah lama, kita perlu meninjaunya dari segi sejarah atau dari perspektif sejarah. Terus kenapa sih Kak harus membahas dari tinjauan kimia? Karena perunggu dan besi merupakan zat kimia atau bahan kimia yang tentu juga bisa kita tinjau dari segi kimia untuk bisa kita tahu mana sih yang lebih dulu dari zaman besi dulu atau zaman perunggu dulu ya teman-teman. Cekidot, kita pertama lanjut ke tinjauan sejarah. Yang pertama, yang bisa kita cari tahu dari tinjauan sejarah adalah berdasarkan penemuan pertama. Jadi, dari penemuan pertama ini, kalau di Indonesia itu sebetulnya memang zaman logam itu hanya ada dua ya teman-teman, ada zaman perunggu dan ada zaman besi. Kalau misalnya zaman di Indonesia itu sebetulnya lebih banyak ditemukan untuk penemuan-penemuan pertamanya adalah benda-benda yang bahan dasarnya adalah perunggu. Nah, dari zaman perunggu ini, atau yang disebut juga dengan kebudayaan Dongson Tongkin, Cina sebagai pusat kebudayaannya, manusia purba sudah dapat mencampur tembaga dengan timah dengan perbandingannya 3:10 sehingga diperoleh logam yang lebih keras daripada sebelumnya. Kemudian untuk zaman besi di Indonesia itu penemuannya hanya sedikit teman-teman begitu. Jadi, alat-alat besi yang ditemukan pada zaman logam jumlahnya hanya sedikit dan bentuknya seperti alat-alat perunggu, sebab kebanyakan alat-alat besi ditemukan pada zaman sejarah. Maka dari itu, zaman logam di Indonesia itu lebih dikenal dengan nama zaman logam atau zaman perundagian. Nah, dari sini kita bisa mengetahui teman-teman ya untuk hasil penemuannya. Kalau dari perunggu ada kapak corong, nekara, perunggu, kemudian nekara perunggu, kemudian bejana perunggu, kemudian arca perunggu. Nah, semuanya ini dari perunggu. Kemudian kalau dari besinya salah satu clue-nya ada mata kapak, mata pisau, mata sabit, mata pedang, dan cangkul. Kemudian yang bisa kita bahas selanjutnya dari tinjauan sejarah. Nah, menurut History of Metals, peleburan tembaga dan timah menjadi perunggu dilakukan lebih dahulu tahun 1750 sebelum Masehi. Sementara itu, peleburan besi baru dilakukan sekitar 1500 sebelum Masehi yang banyak digunakan untuk senjata dan perkakas. Ya, dari menurut History of Metals ini kita punya satu petunjuk nih teman-teman bahwa penggunaan yang lebih dulu itu adalah perunggu karena ditemukannya peleburan antara tembaga dan timah
Seperti di pembabakan zaman sebelumnya, kalau di Eropa itu kan mengenal zaman tembaga, perunggu, dan juga besi. Karena di Eropa itu kan ada tembaga, perunggu, dan besi yang ditemukannya. Nah, kalau di Indonesia, di zaman logamnya hanya ditemukan perunggu dan besi saja. Nah, teman-teman, perunggu itu kan asalnya dari tembaga dan timah. Jadi sudah pasti yang ditemukan lebih dulu adalah perunggu. Selanjutnya, menurut R. Sukmono, dalam pengantar kebudayaan sejarah kebudayaan Indonesia satu, zaman logam di Indonesia lebih dikenal dengan zaman Perunggian dari tahun 2000 sampai 2500 sebelum Masehi, karena dianggap manusia pada zaman tersebut sudah mahir melakukan pekerjaan tangan dengan kebudayaannya, yaitu kebudayaan Deutero Melayu. Zaman besi dan perunggu di Indonesia terjadinya tuh bersamaan teman-teman kalau menurut R. Sukmono. Namun lebih dikenal dengan argumen R. Sukmono di mana menyatakan bahwa zaman besi dan zaman perunggu di Indonesia terjadi bersamaan, juga ada kata-kata penambahan lain nih, namun lebih dikenal dengan zaman perunggu. Kenapa bisa begitu? Karena seperti yang kita bahas di penemuan sebelumnya, bahwa penemuan perunggu di Indonesia itu lebih banyak daripada penemuan besi, sehingga zaman logam di Indonesia didominasi dengan keterangannya zaman logam daripada zaman perunggu daripada zaman besi. Kemudian dari dua hal tersebut, kita juga bisa mengetahui nih teman-teman, kita bisa cek ada transisi di antara keduanya. Jadi sebelum memasuki zaman besi, ada zaman perunggu dulu. Kenapa? Karena dari keduanya itu ada transisi, di mana adanya pencampuran antara penggunaan perunggu dan penggunaan besi menandakan adanya transisi dari penggunaan perunggu ke penggunaan besi. Contohnya nih, ada temuan berasal dari dari Prajekan Jawa. Nih, ini ya alatnya. Nah, dari alat ini ada penggabungan antara penggunaan perunggu dan penggunaan besi. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya, selain kita tinjau dari sejarah, kita juga bisa tinjau dari sisi kimianya, teman-teman. Kalau kita cek dari sisi kimianya, nah, intinya atau hematnya, pada zaman logam, orang sudah dapat membuat alat-alat logam di samping alat-alat dari batu. Orang sudah mengenal teknik orang atau manusia purba ya kita bahasnya, sudah mengenal teknik peleburan logam, mencetaknya menjadi alat-alat yang diinginkan. Kalau sebelumnya nih kita belajar dari sebelumnya, kalau pada saat zaman batu, batu itu biasanya di apa ya? Biasanya hanya dipotong sesuai dengan kebutuhan. Misalnya manusia purba itu membutuhkan pisau, maka si batu itu dibuat dikikis menjadi pisau yang tajam yang bisa untuk memenuhi kebutuhannya, memangsa hewan yang akan diburunya untuk dibunuh supaya tajam. Begitu kebutuhannya. Nah, apabila masuk ke zaman logam, ini batu-batu ini digunakan untuk cetakan, di mana digunakan sebagai alat yang dicetak setelah logam-logam dilebur. Begitu teknik pembuatan alam logamnya juga ada dua, yaitu ada bivalve dan ada juga acire perdue, di mana yang lebih banyak digunakan adalah teknik bivalve karena digunakan bisa berkali-kali ya, tentu saja karena bahannya juga berasal dari batu, bukan dari tanah liat yang hanya bisa digunakan satu kali. Dari tinjauan kimia ini, apabila kita cek dari perunggunya, seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya bahwa perunggu adalah paduan antara timah dan juga tembaga. Kombinasi ini berkaitan pada tingkat molekuler untuk menciptakan bahan baru sepenuhnya. Ketika mereka mengambil timah dan lembaga, memanaskannya dan memukuli mereka bersama-sama di landasan mereka, menciptakan sesuatu yang jauh lebih keras dan lebih lama daripada salah satu logam awal mereka. Maksudnya apa nih, Kak? Maksudnya kan yang ditemukan lebih dulu itu di antara logam-logam ini adalah timah dan tembaga. Kemudian timah dan tembaga ini mulanya kekuatannya itu
konsepnya 1:1. Namun ketika mereka digabung, konsepnya itu bernilai 2. Nah, 2 ini adalah si perunggu yang apabila dilebur dengan dipanaskan dan dipukul-pukuli, jadi kekuatannya itu lebih keras daripada tembaga sendiri atau timah sendiri. Begitu teman-teman singkatnya ya. Kemudian dari peleburan ini, dari tinjauan kimianya, dari hasil peleburan ini ada nilai gunanya dan juga dari segi biayanya. Kalau misalnya dari gunanya, dari hasil peleburan ini berguna sekali teman-teman pada saat itu untuk bidang pertanian, militer, juga untuk hal lainnya. Seperti kalau misalnya dari pertanian ya, kalau misalkan bajak digunakan dari perunggu, memungkinkan hasil panen yang lebih besar karena kan lebih kuat ya, lebih tajam. Jadi ketika melakukan pembajakan sawah, si tanah yang diolah itu lebih kuat begitu untuk dibajaknya. Kemudian dari segi militer, senjata perunggu itu dianggap bisa lebih tajam untuk peperangan. Seperti itu. Untuk perlindungan biasanya digunakan baju-baju yang berasal dari perunggu yang jauh lebih efektif daripada bahan-bahan lainnya. Kemudian dari segi biaya sih memang ya dari hasil peleburan ini tuh perunggu itu dalam plus minusnya. Tadi kan ada plusnya, tapi ada juga minusnya nih teman-teman. Perunggu dalam produksinya bisa dibilang cukup mahal untuk dibuat dan mahal untuk didistribusikan. Sehingga akhir-akhir penggunaan perunggu lebih diutamakan untuk prestis dan senjata. Apa sih maksudnya prestis? Maksudnya adalah karena perunggu ini biaya produksi dan distribusinya mahal, sehingga di akhir-akhir penggunaan perunggu yang biasanya digunakan untuk tadi ya alat-alat pertanian, kemudian untuk alat-alat perang seperti baju perang yang tadi disebutkan, pada akhir-akhir penggunaan perunggu ini biasanya lebih diutamakan untuk prestis atau kekayaan atau kebanggaan. Seperti misalnya mahkota atau misalnya logam-logam yang dianggap lebih mahal harganya. Kemudian untuk senjata, karena tadi kan kalau misalkan dipanaskan terus dipukul-pukuli hasilnya jadi lebih tajam, jadi bisa dimanfaatkan untuk senjata. Selanjutnya, selain kita membahas besi, kita juga akan selain kita membahas perunggu, kita juga akan membahas besi. Nah, besi itu kan awalnya dari leburan bijinya yang kemudian diangkat dituang menjadi alat-alat yang diperlukan. Teknik peleburan besi lebih sulit dari teknik peleburan tembaga maupun perunggu. Sebab melebur besi membutuhkan panas yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 3.500 derajat Celcius. Namun dari peleburan besi ini ada nilai guna dan juga ada plus minus dari biayanya. Dari nilai gunanya, peleburan besi ini pada zaman logam eh, di samping berkembangnya kebudayaan perunggu, terdapat alat-alat kehidupan yang terbuat dari besi walaupun jumlahnya tidak banyak, seperti kapak, sabit, pisau, cangkul, pedang, tongkat, dan tembilang. Daerah penemuannya ada di Bogor, Wonosari, Ponorogo, dan Besuki. Biasanya penggunaan besi ini lebih ke alat-alat yang dianggap lebih murah seperti pisau, cangkul, pedang, kemudian tongkat dan tembilang. Dari segi ekonomi sih sebetulnya ini kan lebih murah ya teman-teman, tidak ada prestisnya begitu. Beda halnya dengan yang tadi perunggu. Kemudian biasanya digunakan untuk perkakas atau untuk kebutuhan seremonial. Dari segi biayanya nih kita bahas lagi ya, dari peleburan ini ada plus minusnya. Untuk zaman besi berkenaan dengan suatu tahap di mana produksi besi salah satu wujud sangat berbelit dari kerajinan logam. Jadi pembuatan besi itu memang sulit, namun positifnya biji besi itu melimpah, membuat besi semakin dipilih dan murah daripada perunggu yang dianggap lebih mahal dari segi produksi dan juga distribusinya.
yang mempengaruhi dipilihnya besi sebagai logam yang sangat umum dipergunakan. Itulah sebabnya besi lebih jadi umum dipergunakan daripada perunggu. Kemudian teman-teman, kita sampai ke kesimpulannya. Dari tadi kita udah bahas nih dari segi sejarah, dari segi kimia. Kita balik lagi ke pertanyaannya. Mengapa zaman besi terjadi setelah zaman perunggu? Ada yang sudah tahu jawabannya? Aku hitung sampai 5 ya. Satu, dua, tiga, 4, 5, tepat. Yuk, kita jawab sama-sama ya. Jadi, teman-teman, kesimpulan yang dapat diambil adalah dari berbagai penjelasan yang sudah dibahas, dapat ditarik kesimpulan bahwa di Indonesia itu zaman logam hanya dua, yaitu zaman besi dan zaman perunggu. Untuk persoalan pertanyaan mana yang lebih dulu antara zaman perunggu dan zaman besi di Indonesia, kalau kita lihat dari segi global, sebetulnya kan zaman perunggu ya yang lebih dulu. Namun di Indonesia keduanya berjalan secara beriringan atau bersama-sama. Tetap saja kita harus cari tahu nih mana yang datang duluan. Nah, apabila dicek tadi berdasarkan tinjauan sejarah dan tinjauan kimia, perunggu tetap lebih awal. Kenapa lebih awal? Karena perunggu itu kan terbuat dari timah dan tembaga, di mana timah dan tembaga itu lebih dulu ditemukan daripada besi. Begitu. Kemudian dari segi sejarah, tadi kita bisa cek juga bahwa penemuan-penemuan yang lebih banyak itu berasal dari perunggu, kemudian yang paling lama, tahun paling lama juga perunggu dulu yang banyak ditemukan. Nah, itu salah satu alasannya kenapa perunggu itu perunggu itu dikatakan lebih dulu daripada zaman besi. Kemudian untuk yang lainnya, adapun transisi dari keduanya. Jadi menandakan ada kalau transisi itu kan pasti ada yang lebih awal dan ada yang lebih akhir. Nah, untuk mencapai dari awal ke akhir itu di tengah-tengahnya ada transisi. Nah, transisi ini yang membantu awal menuju ke akhir. Paham tidak maksudnya? Jadi, untuk dari satu perkembangan ke perkembangan yang lain pasti kan tidak langsung ya. Jadi ada transisi. Nah, tadi sudah dibuktikan juga dari penemuannya di Pajakan Jawa bahwa ada satu alat yang bentuknya itu berasal dari bahan besi dan juga berasal dari perunggu. Kemudian dari tinjauan kimianya juga kita cek, tadi ada hasil kedua peleburannya mempertimbangkan nilai guna dan biayanya juga ya. Kemudian dapat ditarik benang merah bahwa perunggu lebih dulu dari besi karena dilihat dari segi guna dan biayanya. Oke, teman-teman, pembahasan hari ini mungkin cukup sampai di sini. Namun untuk pertanyaan selanjutnya yang ingin aku tanyakan selain mengapa zaman besi terjadi setelah zaman perunggu, ini kan sudah dijawab ya. Pertanyaan lain yang aku ingin tanya, kenapa sih zaman logam di Indonesia dipengaruhi oleh budaya lain? Coba apa tadi budayanya? Jawab di komen ya. Oke, aku tunggu jawaban kamu sekarang juga. Nah, kayaknya sampai di sini dulu ya teman-teman pertemuan kita. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah!